gue akan mulai video ini dengan gue akan terjemahin salah satu quotes dari Henry Ford. Quotes adalah berikut. Untungnya, masyarakat tidak mengerti tentang konsep perbankan dan sistem moneter. Karena kalau mereka mengerti, saya percaya akan ada revolusi besok pagi. Itu adalah quotes dari Henry Ford. Arti dari quotes itu apa? Bahwa masyarakat itu punya pengetahuan yang sangat cetek terhadap apa? Terhadap sistem moneter kita, terhadap sistem keuangan kita, terhadap sistem central banking dunia. Di sini, gue akan coba untuk buka sedikit ya pemikiran kalian terhadap apa yang sebenarnya terjadi di dalam sistem perbankan kita dan betapa jahatnya sistem central banking. Uang kertas ini adalah nota hutang dan ini berbunga loh. Itu kenapa dia terus merosot nilainya, gitu. Jadi orang kan tidak paham dari mana datangnya. Tadi kan yang sejarah awal ya, bahwa uang kertas ini kemudian diciptakan oleh bankir. Tapi pertanyaannya kemudian diteruskan, jadi kapan bankir mencetak uang? Kapan Bank Indonesia mencetak rupiah? Di pertemuan kali ini menarik banget karena pertemuan ini bisa bikin kamu lebih paham kenapa kok harga suatu barang itu semakin hari kok rasanya semakin mahal. Nah, kebijakan apa sih atau ilmu ekonomi apa yang membuat itu menjadi semakin mahal dan sewaktu-waktu bisa menjadi lebih murah? Oke, kita akan bahas. Yaps, inilah ekonomi moneter. Ekonomi moneter itu membahas bagaimana jumlah uang yang beredar mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti konsumsi, investasi, harga barang, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, pembahasan utama di sini yaitu tentang fungsi uang, kemudian inflasi dan deflasi, kemudian suku bunga, kebijakan moneter, nilai tukar mata uang, dan jumlah uang beredar. Lalu dari ekonomi moneter ini, siapa yang menentukan kebijakannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia. Saya kasih contoh, misalkan kondisi inflasi sangat tinggi. Nah, Bank Sentral ini dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang beredar. Kenapa? Karena orang cenderung akan menyimpan uang. Kalau ditanya tujuannya adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat, menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, serta mendukung sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Oke, untuk itu kita rinci aja pembahasan utama pada kebijakan moneter ini. Yang pertama itu adalah tentang fungsi uangnya. Kita bukan ngomongin tentang apa itu uang ya, tentang fungsi uangnya. Adalah alat yang digunakan untuk mempermudah transaksi ekonomi. Nah, fungsinya adalah sebagai alat tukar sehingga tidak perlu sistem barter atau satuan hitung untuk menentukan nilai barang dan jasa. Kemudian fungsi uang berikutnya adalah untuk menyimpan nilai sehingga kekayaan dapat disimpan untuk digunakan di masa yang akan datang. Terus yang berikutnya adalah standar pembayaran yang ditunda, misalkan untuk melakukan cicilan atau hutang. Kemudian di dalam ekonomi moneter juga ada yang disebut dengan inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus sehingga daya beli masyarakat menurun. Nah, ada yang menjadi penyebab terjadinya inflasi, yaitu permintaan lebih tinggi daripada penawaran. Kemudian biaya produksi meningkat dan jumlah uang beredar terlalu banyak. Kemudian ada juga deflasi, yaitu adalah penurunan harga suatu barang dan jasa secara umum dalam waktu tertentu. Misalnya, saat terjadi krisis ekonomi, masyarakat mengurangi belanja. Kenapa harus mengurangi belanja? Sebab masyarakat tentu harus menghemat pengeluaran. Walaupun harga beras turun dari 15.000 per kilo menjadi 13.000 per kilo, atau harga pakaian, elektronik, dan kendaraan juga ikut turun, itu tetap harus hati-hati. Karena meskipun harga lebih murah, masyarakat tetap menunda pembelian, dikhawatirkan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Atau contoh lainnya, waktu saat masa-masa awal pandemi COVID-19, di beberapa negara, permintaan masyarakat turun drastis, sehingga terjadi periode deflasi atau inflasi yang sangat rendah. Harga berbagai barang dan jasa menurun karena aktivitas ekonomi juga ikut melemah. Nah, diantaranya dampak dari deflasi itu yaitu konsumen menunda pembelian karena berharap harga akan semakin turun. Kemudian penjualan perusahaan menurun. Kemudian produksi dikurangi.
Terus perusahaan dapat melakukan PHK, dan yang terakhir itu juga pertumbuhan ekonomi melambat. Nah, yang terakhir adalah jumlah uang beredar, yaitu total uang yang tersedia dan digunakan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, baik uang tunai maupun simpanan di bank. Nah, jumlah uang beredar, jika terlalu banyak, maka daya beli meningkat dan berpotensi memicu inflasi. Namun, jika terlalu sedikit, kegiatan ekonomi dapat melambat karena masyarakat dan dunia usaha kekurangan likuiditas. Jadi, dalam ekonomi moneter itu, kebijakan itu ditentukan oleh Bank Indonesia. Begitu ya, bukan pemerintah Indonesia. Ya kan? Pertanyaan pertamanya kan, apakah Bank Indonesia butuh uang, butuh rupiah? Enggak ya. Nggak butuh, buat apa? Ya kan? Dia hanya mencetak uang ketika pemerintah Republik Indonesia perlu uang. Nah, ini kan juga satu konspirasi yang dianggap normal, bahwa satu negara tidak berhak mencetak uang. Yang mencetak uang diberikan hak monopolinya kepada perusahaan swasta yang kita sebut sebagai bank sentral. Dan kalau negara di mana? Kalau pemerintah perlu uang, dia hutang kepada bank sentral. Ya sekarang ditambah hutang pada masyarakat dengan obligasi dan sebagainya, ya kan? Tapi ketika surat hutang negara pertama diciptakan, kan dia hutang pada bank sentral. Gitu. Jadi misalnya saya mau buat APBN 500 triliun. Ya kan? Ya sekarang kemudian oke lah, yang 300 triliun saya ambil dari masyarakat berupa pajak. Yang 200 triliun tetap dia hutang. Iya. Bank sentral yang mencetak kan. Dan kan nggak cuma-cuma berbunga. Katakanlah bunganya 5%. Tetap aja kan. Ya kan? Nah, tapi yang saya mau jelaskan adalah bagaimana sistem ini pasti kolaps dan terus menggelembung. Ketika pemerintah hutang 100 triliun, yang dicetak bank sentral berapa? 100 triliun kan? Tapi bank sentral bilang, tapi kamu harus bayar bunganya 5%, which is 5 triliun. Ada nggak 5 triliunnya? Belum tentu ada. Nggak ada, karena yang dicetak hanya 100 triliun. Maka dari mana pemerintah membayar bunganya? Hutang lagi. Untuk nutupin bunga. Bunganya, dan bank sentral melakukan hal yang sama. 5 triliun ini adalah hutang kamu untuk mencicil bunganya dan juga berbunga. Berarti bunganya itu Bunganya lagi. dicetak lagi. Gitu. Sampai kapan itu? Ya, selamanya. Karena ini adalah hutang. Dan semakin panjang hutangnya, periodenya maksudnya hubungannya kan semakin banyak. Nah, itu yang menjelaskan kenapa dulu harga ayam itu Rp1.000 Ya. waktu saya anak-anak dulu, kira-kira 50 tahun yang lalu, ya kan? Sekarang Rp1.000 buat beli cekernya aja nggak dapat. Ayamnya sama, 1.000-nya sama.